Halo, perkenalkan, nama saya Tirta Zemegita, NRP 15/2018-134. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat aplikasi rumah sakit sederhana menggunakan Delphi dan Heidi SQL. Yang pertama, di sini kita membuka XAMPP-nya dan di start. Kemudian kita ke Heidi-nya. Oke, di sini di Heidi-nya udah ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel dokter. Di sini tabel dokter, saya memberikan data ID dokter, nama dokter, bidang, dan tarif. Terus isi datanya saya isi 5 data. Kemudian di tabel pasien ada ID pasiennya saya primary key, terus data type-nya varchar, kemudian like-nya 3, kemudian ada nama pasien, data type-nya varchar, kemudian di sini ada gender, saya menggunakan data type enum, sini juga ada gender, saya menggunakan data type enum juga, dan di sini ada usia, saya menggunakan data type varchar. Kemudian di tabel ketiga, di sini ada ID ruangan, di mana ID ruangan itu menjadi primary key, kemudian data type-nya varchar, nama ruangnya ada varchar. Di sini juga ada kelas, data type-nya varchar, dan tarif, data type-nya integer. Kemudian di tabel keempat, di sini ada data transaksi. Yang pertama, saya jadikan ID transaksinya menjadi primary key, data type-nya varchar. Kemudian default-nya kita no default-kan. Yang semua yang menggunakan primary key kita default-kan, no default-kan. Kemudian ada visit, data type-nya integer, inap, data type-nya integer, dan di sini saya ID pasien, ID dokter, dan ID ruangnya di foreign key-kan. Cara foreign key kayak itu ada di sini index. Setelah itu, setelah database sudah dibuat, kemudian kita membuat aplikasinya, tampilan GUI-nya di Delphi. Kita buka dulu Delphi-nya. Ya, agak lama. Oke, di sini ada form kosong. Kita membuat data modul terlebih dahulu. Kita membuat data modulnya. Data modul kita masuk ke sales access, di mana di sana terdapat Z connection. Kita beri nama con1 aja. Kemudian kita membuat Z query-nya sebanyak 4 Z query. Yang pertama ada Z query dokter. Di sini saya di rename Z query dokter. Kita buat sebanyak 4 buah saja. Kemudian buat lagi. Kita rapikan. Kemudian Z query lagi. Oke. Kemudian transaksi. Setelah dibuat 4 Z query, selanjutnya kita membuat data source-nya, yaitu kita dari data akses. Kita buat sebanyak 4 buah juga. Di sini saya akan menyamakan dengan Z query dokter, yaitu dokter agar gampang. Kemudian DS pasien.
transaksi. Oke. Setelah semua telah dibuat, selanjutnya kita mengkoneksikan dari Z-connection, Z-query, dan data source. Di sini kita masukkan database yang telah kita buat di sini, yaitu RS34. Kita masukkan di sininya sesuai dengan nama database-nya. Setelah itu kita beri hostname-nya yaitu localhost. Setelah itu di port-nya kita beri 3306. Protokolnya kita menggunakan MySQL. Usernya kita menggunakan root. Setelah semuanya selesai, kemudian ke Z-query. Di sini Z-query-nya hanya diberikan connection, yaitu connection-nya tinggal double click akan otomatis muncul connection yang pertama ini. Kemudian kita ketik di SQL-nya, yaitu select bintang from tabel mana yang akan kita tampilkan. Saya di sini akan menampilkan tabel dokter, yaitu dari Heidi saya. Kemudian kita truekan. Aktifnya kita truekan. Kemudian di Z-query patient. Sama juga double click. Kemudian SQL-nya kita beri lagi select from tabel pasien underscore 13. Oke. Kemudian di ruangan saya pun yang ini belum diaktifkannya, belum di true. Oke. Yang ruangan kemudian connection-nya double click. Ini di sini SQL-nya select from ruangan underscore 134. Terus kita aktifkannya menjadi true. Connection-nya double click. Ulangi langkah yang sama sampai ke akhir. Setelah itu kemudian data source-nya kita isi, dataset-nya kita tinggal klik aja di sini, udah tinggal data dokter, kita samain dokter, pasien dengan pasien, ruangan dengan ruangan, transaksi dengan transaksi. Kemudian di sini saya ingin mengubah nama si data modulnya ini agar mudah. Kita rename data modul, sininya ke properties. Di sininya kita langsung rename aja. Saya di sini ingin menggunakan DM2. Oke. Setelah itu, setelah beres, kemudian saya akan membuat grid sebanyak 4 buah grid dari SM komponen. Di SM komponennya ini, saya ingin menggunakan SMDB grid. SMDB grid dokter, saya namain dokter. Oke, kita buat satu tabel aja dulu. Terus kita menggunakan SM Navigator.
Oke. Kita rapikan. Kemudian kita beri nama yaitu label. Kita cari ini standar. Ke standar. Kita menggunakan label untuk nama si dokternya. Kita ganti captionnya menjadi dokter. Selesai. Karena fontnya belum jelas, maka kita ubah fontnya di sini. Kita double klik. Maka nanti akan tertampil seperti ini. Kita pilih bold, ukurannya 14. Oke. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Setelah itu, kita ubah, kita masukkan si database-nya ke dalam DB Grid-nya. Kita klik DB Grid-nya, di properties-nya terdapat data source, yaitu isi data modul yang kalian pakai. Saya di sini kan menggunakan data modul 2, terus data source yang kalian ingin masukkan. Di sini saya menggunakan DS dokter 134. Nah, maka hasilnya akan tertampil seperti ini. Seperti ini akan ditampilkan seperti ini. Nah, setelah itu di SM navigatornya pun sama seperti itu. SM navigatornya pun sama. Kita ketik dm2.ds dokter underscore 134 sesuai dengan yang sebelumnya kalian beri nama. Nah, maka ini sudah terset. Kemudian lanjut ke yang data pasien. Kita sama lakukan hal yang sama, yaitu SM komponen, SM DB Grid, SM DB Grid pasien. Ini NRP saya. Kemudian lakukan hal yang sama menggunakan navigator. Oke. Kita rapikan. Kemudian kita beri nama pasien. Seperti tadi ke standar. Kemudian pasien. Kita ganti lagi ke font. Bold. Size-nya 14. Oke. Setelah itu kita save data DB Grid-nya. dm2. Kemudian enter, maka akan menampilkan data dari database. Kemudian navigatornya pun sama. Navigatornya kita isi lagi dm2.ds pasien underscore 134. Oke. Nah, ini sudah terset. Kemudian bikin lagi form yang sama. Dan komponen juga. Grid ruangan 134. Setelah itu kita beri juga navigatornya, navigator pas ruangan underscore 134. Ini kemudian kita isi data source-nya. Kemudian ini pun sama.
Oke, kita beri nama label ke standar, label kita ganti menjadi ruangan. Kita ganti lagi fontnya. Kemudian lakukan hal yang sama pada font terakhir. duplicate transaksi 134. Kemudian navigatornya transaksi _134. Oke. Kemudian kita beri nama dari standar ke label, kemudian beri nama transaksi. Setelah itu kita ganti fontnya, kemudian kita tarik transaksi. Oke. Dan kita isi dm2.ds transaksi _134. Oke, sepertinya jQuery-nya belum saya trukan. Nah, maka akan tertampil seperti ini. Udah itu, oke. Why? Nah, seperti itu. Kemudian
Kemudian ke data modul, kita klik di tabel transaksi, kita add all field, oke, kemudian new fieldnya kita beri nama total, type-nya integer, kita ganti namanya menjadi total 134 sesuai kebutuhan. Kemudian ke event, kita cari on calc field, kemudian double klik, kita membuat variabel, di sini abcd integer. jQuery dokter, field by name, tarif, underscore 134 as integer. Lakukan hal yang sama pada jQuery pasien, ruangan, dan transaksi. As integer. Kemudian ini untuk form transaksi, visit underscore 134, kemudian as integer. Enough underscore 134 dot as integer. Total harga, total value, kali C plus B
kali D. Oke. Kemudian let all fields kita tambahkan find, filter, print, as export, kemudian cari fast report, memasukkan dataset, oke. Kemudian kita find, oke. Kemudian filter, kita isi data transaksi, data source transaksi, kemudian semuanya sama, isi data source transaksi, jQuery transaksi, data setnya, kemudian ke report data untuk menampilkan hasil print yang akan di print. Header, master data, input datanya, klik, footer, kemudian namanya, kemudian isi sesuai seperti yang diminta. Saya mengikuti pada contoh soal. Nama, visit,
ruangan, nama, kemudian inap. Total biaya. Oke. Kita rapikan. Oke, kemudian kita masukkan datanya ke master data. Rapikan panjangnya sesuai header yang di atas. Kemudian ID dokter, visit, ID ruangan, yaitu yang akan mencetak nama ruangan. Oke, kita preview. Maka datanya kita rapikan menggunakan border. Nomor ruangan juga. Oke, lakukan hal yang sama. Setelah itu kita preview. Maka akan tampil seperti ini. Rapikan lagi. Ini ruangan juga. Kita preview kembali. Maka akan hasil seperti ini. Setelah itu, kita akan menambahkan untuk mengaktifkan find, filter, dan print. Ini langsung membuat case button off. Sambil filter find.
execute. Kemudian lakukan hal sama pada filter dan print. Execute. Print. DM kita masukkan data modul beserta nama dari icon yang ingin diaktifkan. Show report. Oke, setelah itu kita coba run. Oh, keren. Oke, hasilnya akan menampilkan seperti ini. Sudah. Sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.